Di dalam setiap gadget yang kita pakai, entah itu ponsel atau komputer, ada jutaan bahkan miliaran puzzle logika kecil yang harus dipecahkan. Nah, hari ini kita akan bongkar sebuah alat visual yang super jenius yang bisa bikin puzzle rumit itu jadi, ya, gampang banget. Coba lihat deh, di jantung setiap perangkat digital ada rangkaian logika kayak gini. Dan kerumitannya ini, wah, ini ngaruh banget ke biaya produksi, kecepatan, dan bahkan ya seberapa cepat baterai HP kamu habis. Jadi, ini dia pertanyaan besarnya. Di tengah keruwetan ini, gimana caranya kita bisa nemuin desain yang paling simpel, paling efisien? Apa ada jalan pintasnya? Oke, kita bakal bedah semuanya. Kita akan mulai dari masalahnya, lalu kita akan lihat tantangannya, dan akhirnya kita akan sampai ke sebuah solusi yang jujur, elegan banget. Siap? Yuk kita mulai. Pertama-tama, kenapa sih kita harus repot-repot menyederhanakan ini semua? Kenapa simple itu penting? Nah, ini semua berawal dari kebutuhan untuk membuat semuanya lebih efisien. Oke, jadi cara pertama buat menyederhanakan rangkaian digital itu pakai bahasa khususnya namanya aljabar boolean. Ini adalah metode klasiknya. Sebenarnya, metode aljabar ini udah ada dari abad ke-19 loh, tapi terobosan besarnya yang benar-benar ngubah permainan baru muncul sekitar 100 tahun kemudian. Kenapa? Karena kebutuhan akan sesuatu yang lebih praktis makin mendesak. Masalahnya gini, pakai aljabar buat menyederhanakan persamaan itu, ya bisa sih, tapi prosesnya tuh seringkali nggak intuitif, malah bisa bikin pusing 7 keliling dan gampang banget salah hitung. Makanya kita butuh alat yang lebih canggih. Dan dari kebutuhan inilah lahir jagoan kita, Peta Karnov, atau yang lebih sering kita sebut Petaka. Jadi, idenya Maurice Carnot ini brilian banget. Dia mengubah soal aljabar yang rumit dan abstrak menjadi sesuatu yang bisa kita lihat. Sebuah puzzle visual berbasis kotak-kotak. Keren kan? Yang bikin peta ini makin keren adalah fleksibilitasnya. Gak peduli kita berhadapan dengan 2, 3, atau bahkan 4 variabel, petanya bisa dengan mudah disesuaikan untuk menangani fungsi yang lebih kompleks. Nah, ini dia rahasianya. Keajaiban petaka itu ada di urutan angkanya. Coba perhatikan. 00, 01, 11, baru 10. Aneh kan? Ini bukan urutan biner biasa. Pengaturan unik ini sengaja dibuat supaya setiap kotak yang bersebelahan, atas, bawah, kiri, kanan, itu cuma beda 1 angka doang. Dan disitulah letak semua keajaibannya. Oke, kita udah lihat papan permainannya. Sekarang, yuk kita pelajari aturan mainnya. Gampang kok. Cara pakainya simple banget, cuma 3 langkah. Pertama, kita plot atau taruh angka 1 di kotak yang sesuai dengan fungsi kita. Kedua, kita cari dan lingkari kelompok angka 1 yang saling nempel. Aturannya, cari kelompok sebesar mungkin. Terakhir, tiap kelompok yang kita lingkari itu kita terjemahin balik jadi persamaan yang jauh lebih simpel. Kita mulai dari yang paling dasar ya, yaitu cari pasangan atau 2 angka 1 yang bersebelahan. Setiap kali kita bisa bikin 1 pasang, kita berhasil menghilangkan 1 variabel dari persamaan. Lumayan kan? Tapi ada yang lebih bagus lagi. Cari kuat atau kelompok yang isinya 4 angka 1. Ini lebih mantap lagi karena 1 kuat bisa langsung menghilangkan 2 variabel sekaligus. Dan ini dia yang paling kita incar, oktet atau kelompok berisi 8 angka 1. Kalau kita bisa nemuin ini, penyederhanaannya bakal drastis banget karena langsung menghilangkan 3 variabel. Jadi, ini dia kunci utamanya. Ingat baik-baik ya, semakin besar kelompok yang kamu temukan, semakin simpel hasilnya. Jadi, selalu mulai dengan berburu kelompok terbesar dulu. Cari oktet, baru cari kuat, dan terakhir baru cari pasangan. Tapi ada satu lagi trik rahasianya. Anggap aja peta ini bukan kertas datar, tapi selembar kertas yang bisa kita gulung. Jadi, ujung kiri itu nyambung sama ujung kanan, dan ujung atas itu nyambung sama ujung bawah. Nah, dengan konsep menggulung ini, kotak-kotak yang kelihatannya ada di ujung yang berlawanan, ternyata mereka itu tetanggaan. Ini membuka kemungkinan buat kita bikin kelompok yang lebih besar dan lebih kuat lagi. Jenius! Oke, sekarang kita udah tahu semua aturannya. Waktunya kita balik ke rangkaian rumit yang kita lihat di awal tadi, dan kita lihat langsung keajaiban petaki beraksi. Masih ingat kan sama persamaan yang panjang dan bikin pusing ini? Ini adalah fungsi logika dari rangkaian di awal tadi. Kelihatannya rumit banget kan? Nah sekarang, coba kita plot ke 4 bagian dari persamaan panjang itu ke dalam peta Karnaugh.
Dan lihat apa yang terjadi, kita bisa langsung menemukan dua kelompok pasangan. Dan persamaan yang tadinya panjang itu langsung meleleh, jadi cuma X aksen Y plus XY aksen. Jauh lebih ringkas. Hasil akhirnya benar-benar nyata. Dari rangkaian yang tadinya ruwet, butuh banyak komponen, dan mahal, kita berhasil mengubahnya jadi desain yang super simple, elegan, dan pastinya jauh lebih efisien. Pada akhirnya, peta Karnaugh ini bukan cuma soal sirkuit digital. Ini ngajarin kita sesuatu yang lebih dalam. Kadang, solusi untuk masalah yang paling rumit sekalipun sebenarnya sederhana. Kita cuma perlu menemukan cara baru untuk melihat masalah itu.